Oke, baik. Untuk pertemuan kali ini, kita lanjutkan ke materi bab 4 terkait dengan demokrasi Indonesia. Jika sebelumnya kita telah sama membahas terkait dengan identitas nasional, kemudian kalian juga telah mengkaji daripada suatu kasus melalui video atau film pendek terkait dengan tema hilangnya identitas nasional, di mana identitas nasional bangsa kita seyogianya kita sebagai warga negara Indonesia berusaha untuk menjaga identitas nasional bangsa kita dimanapun kita berada. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai demokrasi di Indonesia. Sebelum kita masuk kepada pembahasan demokrasi di Indonesia, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa yang menjadi pokok bahasan. Yang pertama yaitu terkait dengan demokrasi dan implementasinya, kemudian arti dan perkembangan demokrasi baik secara internasional, dunia, kemudian bentuk-bentuk daripada demokrasi, kemudian poin yang paling akhir nanti terkait dengan demokrasi di Indonesia. Oke, kita masuk ke poin yang pertama terlebih dahulu, demokrasi dan implementasi. Oke, sering kita mendengar istilah demokrasi, terkhusus di Indonesia. Peranan negara dan masyarakat ini menjadi penting ketika suatu negara menerapkan demokrasi. Hampir di setiap negara menjadikan demokrasi sebagai asas di negaranya untuk menjalankan sistem pemerintahan. Nah, peran yang cukup penting adalah keberadaan negara dan masyarakat, yaitu ketika suatu masyarakat dalam suatu negara sebagai pelaku daripada demokrasi itu sendiri. Kemudian demokrasi juga dianggap sebagai asas kenegaraan yang memberikan arah bagi peran masyarakat untuk menyelenggarakan negaranya sebagai organisasi yang tertinggi. Ini menurut pendapat Rais tahun 95. Nah, sementara kita ketahui demokrasi di berbagai negara, implementasinya ini cukup beragam ya. Meskipun istilahnya demokrasi, ada berbagai cara setiap negara menerapkan demokrasinya ini seperti apa. Nah, keberagaman daripada implementasi atau penerapan demokrasi di sini memunculkan beberapa sistem terkait daripada bentuk demokrasi. Yang misal di sini disebutkan ada sistem presidensial, kemudian ada parlementer, referendum, ataupun campuran. Jadi suatu negara boleh jadi dia menerapkan demokrasi, bisa jadi presidensial, atau mungkin parlementer, atau mungkin referendum, atau bahkan campuran, menggabungkan dari satu atau dua atau beberapa sistem demokrasi yang dianutnya. Jadi kurang lebih demokrasi dan implementasinya di sini poinnya adalah bahwa implementasi atau penerapan demokrasi cukup beragam di berbagai negara, bergantung pada mungkin faktor filosofis negara itu sendiri, atau mungkin dari sistem pemerintahan yang dipilih, yang mana menghasilkan keberagaman daripada penerapan demokrasi. Nah, sebelum kita masuk terkait pembahasan demokrasi di Indonesia, perlu kita ketahui terlebih dahulu arti dan bagaimana perkembangan demokrasi di dunia. Nah, secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, dua kata yaitu demos yang berarti rakyat, kemudian kratos atau kratein yang berarti kekuasaan. Jadi dari dua kata ini saja kita ketahui rakyat dan kekuasaan. Maka sering dikatakan bahwa konsep dasar daripada demokrasi adalah rakyat yang berkuasa. Ada pula definisi yang mengatakan demokrasi yaitu sistem pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun sebagaimana kita ketahui, penerapannya sekali lagi, implementasinya
berbeda sesuai dengan ciri khas masyarakat atau bangsa itu sendiri. Demokrasi juga diartikan di mana pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat, di mana masyarakat memiliki hak untuk menentukan sendiri jalannya organisasi, yang mana dijamin oleh negara. Yaitu dalam poin, rakyat memegang posisi penting dalam sistem pemerintahan suatu negara, jika berkiblat pada definisi atau arti demokrasi. Menurut pendapat Nur tahun 1983, rakyat boleh atau memilih hak untuk menilai kebijaksanaan negara. Karena pada hakikatnya, kebijaksanaan suatu negara nanti adalah demi berdasarkan kepentingan rakyat itu sendiri. Namun berbagai implementasi, menurut Budiarjo tahun 1982, di sini dikatakan bahwa demokrasi di sini memiliki arti ganda atau ambigu, di mana arti ganda ini terletak pada ketidaktentuan lembaga atau cara untuk pelaksanaan. Nah, dari ketidaktentuan lembaga atau cara untuk pelaksanaan, maka terlihat dengan bebas kalau bisa kita amati bahwa setiap negara menerapkan daripada asas demokrasi di sini cukup beragam, ditentukan berdasarkan ciri khas daripada bangsa itu sendiri atau mungkin daripada sistem pemerintahan bangsa itu sendiri. Jadi arti ganda atau ambigu daripada demokrasi di sini menyebabkan berbagai macam implementasi karena memang tidak ada ketentuan secara pasti mengenai lembaga atau cara untuk pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Nah, perkembangan demokrasi di sini diawali pada zaman Yunani kuno, di mana hubungan negara dan hukum ini dilakukan menggunakan demokrasi langsung, di mana pada zaman itu keadaan rakyat masih kurang lebih terbatas, masih sedikit. Jadi untuk melaksanakan demokrasi secara langsung, ini bisa dikatakan cukup berhasil. Ini pada zaman Yunani kuno. Kemudian dilanjutkan pada abad pertengahan, di mana abad pertengahan di sini ditandai dengan penguasaan berlebih oleh pemuka agama, khususnya di sini Kristen gitu ya. Kemudian terjadi perebutan kekuasaan antar bangsawan. Namun yang cukup legendaris di sini muncul atau lahir dokumen Magna Carta atau piagam besar, yaitu suatu piagam yang dimana di sini berisikan perjanjian antara bangsawan dan raja yang mengakui dan menjamin beberapa hak atas rakyatnya. Nah, mulai di sini timbul yang disebut dengan istilah demokrasi. Kemudian dilanjutkan di masa Renaissance, terjadi kebebasan berpikir dan bertindak yang ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sini mendorong hidupnya demokrasi kembali pada zaman Yunani kuno. Kemudian dilanjutkan di masa reformasi. Reformasi di sini yaitu revolusi agama besar-besaran yang terjadi di Eropa, di mana kebebasan berpikir boleh dilakukan oleh keseluruhan rakyat, namun dibatasi dengan aturan-aturan agama. Nah, dua kejadian poin 3 dan poin 4 di sini, Renaissance dan reformasi, ini menjadi latar belakang masa Aufklärung gitu ya, abad pemikiran dan rasionalisme, yang mana mendorong pada setiap rakyatnya untuk memerdekakan pikiran dengan batas-batas tetap ditentukan oleh gereja, yaitu kebebasan berpikir yang berdasarkan rasio semata. Kemudian berkembang pemikiran-pemikiran, berbagai pemikiran yang mana bertolak belakang daripada ke arah sistem pemerintahan, bagaimana menjalankan sistem pemerintahan. Yang kurang lebih berkiblat pada 4 perkembangan pada zaman Yunani kuno, abad pertengahan, kemudian dilanjutkan ke Renaissance, kemudian Renaissance, kemudian dilanjutkan ke reformasi.
akibat daripada perkembangan demokrasi dari masa ke masa, di mana memunculkan atau dapat menyimpulkan bahwa istilah daripada demokrasi di sini yaitu dipandang sebagai konsep atau kerangka berpikir dalam melakukan pengaturan urusan umum atas dasar prinsip dari, oleh, dan untuk rakyat, diterima sebagai ide, norma, dan sistem sosial maupun sebagai wawasan, sikap, dan perilaku individual yang secara kontekstual diwujudkan, dipelihara, dan dikembangkan. Jadi kurang lebih istilah demokrasi sebagai konsep atau kerangka berpikir yang bertolak belakang atau bertitik berat pada kekuasaan dari, oleh, dan untuk rakyat. Ini secara teori. Namun sekali lagi, penerapan atau implementasinya bisa saja berbeda, tergantung daripada sistem pemerintahan di suatu negara. Begitu pula terhadap negara yang lain, misal Indonesia dibandingkan dengan Rusia atau yang lain sebagainya. Sistem pemerintahannya yang berbeda, maka di situ akan muncul pelaksanaan daripada penyelenggaraan sistem pemerintahan dan kenegaraan yang juga berbeda. Kemudian untuk bentuk-bentuk demokrasi, di sini menurut Torres, demokrasi dilihat dari dua aspek, yaitu demokrasi formal, kemudian demokrasi substantif, yang menunjuk pada bagaimana proses demokrasi itu dilakukan. Nah, formal demokrasi ini menunjuk pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan berdasarkan sistem pemerintahan, demokrasi di sini ada yang disebut dengan presidensial dan parlementer. Dimana kalau sistem presidensial, dia menekankan pentingnya pemilihan presiden secara langsung, sehingga presiden terpilih mendapatkan mandat secara langsung dari rakyat. Jadi rakyat memilih langsung pemimpin negaranya, memilih langsung presidennya. Kemudian dalam sistem kekuasaan eksekutif, sepenuhnya berada di tangan presiden. Itu kalau presidensial, di mana presiden sebagai kepala eksekutif sekaligus sebagai kepala negara. Presiden adalah penguasa dan sekaligus sebagai simbol kepemimpinan negara. Di mana sistem demokrasi presidensial ini telah diterapkan gitu ya di negara kita dan juga di Amerika. Kemudian ada yang kedua, sistem parlementer, di mana di sini menerapkan model hubungan yang menyatu antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, di mana eksekutifnya berada di tangan Perdana Menteri, kemudian kepala negara berada pada seorang ratu, misal dalam hal ini kasusnya di negara Inggris, atau mungkin bisa berada pada seorang presiden, misal kalau di sini adalah di India. Jadi kalau parlementer adalah gabungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri, kemudian kepala negaranya bisa saja berupa ratu, misal di Inggris, atau juga bisa presiden, misal di India. Kemudian, selain daripada bentuk demokrasi berdasarkan sistem pemerintahan, ada bentuk demokrasi berdasarkan pada prinsip filosofi negara, berdasarkan pada filosofi negara tertentu. Yang pertama ada perwakilan liberal, tentunya adalah untuk dilakukan pada suatu bangsa atau negara liberal gitu ya. Kemudian ada demokrasi satu partai dan komunisme. Kemudian ada demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Tentunya yang terakhir adalah demokrasi di negara kita berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Untuk demokrasi perwakilan liberal, di sini didasarkan pada filsafat kenegaraan bahwa manusia adalah makhluk individu yang bebas. Oleh karena itu, pada sistem demokrasi perwakilan liberal, di sini kebebasan individu sebagai dasar fundamental dalam pelaksanaan demokrasi. Jadi bebas, rakyat sebagai makhluk individu adalah bebas dalam berpikir atau melakukan dalam pelaksanaan demokrasinya. Nah, demokrasi semacam ini liberal ini dikembangkan
oleh negara-negara yang dia memegang prinsip liberalisme, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk demokrasi satu partai atau komunisme, ya kita tahu negara-negara komunis seperti Rusia ataupun Cina, Vietnam dan lain sebagainya, di mana kebebasan formal berdasarkan demokrasi liberal. Jadi ini latar belakangnya menurut daripada paham komunis, ketika demokrasi liberal akan menghasilkan kesenjangan kelas yang semakin lebar dalam masyarakat. Maka di sini dikembangkan pemikiran sistem demokrasi struktur persekutuan, disebutnya seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, demokrasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Tentu di sini adalah di negara kita yang berkiblat pada Pancasila. Kelima dasar Pancasila yang menjadi dasar daripada pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Namun tidak juga sedikit ya pelaksanaan demokrasi kita sering dibentur-benturkan, atau istilahnya banyak kasus yang sering disoroti bahwa demokrasi kita belum terlaksana sebagaimana yang diinginkan. Oke, kita amati dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tujuan daripada pembentukan negara Indonesia yaitu untuk mensejahterakan rakyat, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka di sini disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Nah, di sini yang perlu kita soroti, berkedaulatan rakyat. Artinya bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi yang berkedaulatan rakyat untuk mewujudkan tujuan negara yaitu kesejahteraan rakyat. Jadi demokrasi dalam pengertian ini adalah sarana untuk mewujudkan tujuan negara, bukan tujuan negara. Oke, jadi cukup jelas berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di mana negara kita berbentuk berkedaulatan rakyat. Artinya rakyat yang berdaulat di mana negara kita menganut sistem demokrasi. Kemudian dari berbagai sila-sila, kelima sila Pancasila dapat juga kita artikan, misal kita ambil kerakyatan yang dipimpin oleh Jumat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini permusyawaratan ataupun perwakilan cukup tegas. Di sini menginformasikan atau memberi arti bahwa negara kita adalah negara demokrasi. Oke, kemudian nanti kita lanjutkan ke pembahasan demokrasi di Indonesia untuk pertemuan berikutnya.